Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pembantaian di Gaza masih belum berakhir. Dan saya pun masih bertanya-tanya kapan umat muslim akan bersatu untuk memerangi Zionis. Kadang saya terpikir dengan sesuatu yang dianggap berbeda oleh pihak RRC dan Zionis. Kalau nggak salah pulau Halmahera ya yang sedang diambil oleh Zionis. Mungkin mereka sejak zaman Mulyono kecewa mungkin, karena banyak daerah Wakanda yang jadi milik RRC. Dan kita tahu sendiri Uighur adalah korban genosida RRC juga. Jadi Zionis pada saat ini dan RRC itu punya prinsip yang berlainan terhadap umat muslim. Karena di RRC sendiri bukan cuma Uighur yang jadi komunitas Islam. Kalau saya nggak salah itu ada 2 komunitas lain ya, yang entah kenapa berjabatan tangan dengan pemerintah RRC, meskipun pemerintah RRC melakukan genosida di Uighur. Wallahualam. Pandangan yang sedikit berbeda mungkin dari segi informasi ya, karena genosida di Uighur itu informasinya hampir terbatas. Saya sendiri tidak melihat video langsung seperti yang di Gaza. Dan di Gaza itu benar-benar nyata gitu. Seakan-akan memang Zionis berniat untuk memperlihatkan. Karena menurut Zionis umat muslim ini menjadi makhluk yang tidak berguna, makhluk yang lemah dan tidak berguna. Maka menurut Zionis tidak apa-apa memperlihatkan pembantaian rakyat Gaza. Dan ini tidak disepakati oleh pemerintah RRC sepertinya. Makanya mereka berusaha menutupi dari umat muslim kenyataan mereka membantai rakyat Uighur. Ya, wallahualam. Bagaimanapun semua ini harus dimulai dari ide pertama yang tapi sebenarnya cukup aneh juga ya, karena sebenarnya uang kertas itu ide pertamanya kan juga RRC kan pembuat kertas juga pertama kali RRC. Tapi ya sudahlah, saat ini tetap menjadi sesuatu yang menurut saya paling awal, langkah awal untuk menghentikan sistem yang buruk ini adalah umat muslim bersatu untuk memerangi Zionis laknatullah, memenangkan kembali Palestina atas rakyat Palestina dan Masjidil Aqsa di tangan umat muslim, bukan kaum munafik itu. Saya jadi teringat sebuah hadis ya. Ternyata hadis ini ada 2 tafsirnya, meskipun tafsirnya hanya beda tempat ya.
Hadis yang terkenal tentang ketika sungai mengering, gunung emas akan muncul. Yang satu bilang di Arab, yang satu bilang, yang dua berarti yang dua bilang di Greenland. Katanya gunung emasnya itu adalah mineral di Greenland. Kadang-kadang saya berpikir apakah hadis ini bisa dipandang dari sudut pandang ketiga, yaitu analogi atau sesuatu yang maknanya menyerupai dari makna harfiahnya. Apa ya? Dinotasi atau konotasi, saya lupa. Jadi makna kiasan dari hadis tersebut sebenarnya. Jadi ini sudut pandang ketiganya menurut yang saya pikirkan. Kalau misalnya gunung emas itu ternyata adalah profit dari uang kertas atas seluruh manusia. Kalau dipandang dari sudut pandang ini, hadisnya menjadi sangat menarik ya. Pertama adalah sungai mengering dan menimbulkan emas gitu. Awalnya semua orang nggak tahu kalau ternyata uang kertas ini memberikan profit yang sangat besar. Dan ketika mereka tahu, itulah emasnya, itulah harta karunnya, profit yang sangat besar yang dihasilkan dari uang kertas, sesuatu yang nilainya berkali-kali lipat lebih rendah daripada wujud fisiknya gitu. Jadi nilai aslinya lebih rendah daripada wujud fisiknya. Jadi itulah makna dari air yang mengering. Bisa juga seperti moral manusia yang akhirnya mengering karena membenarkan riba, membenarkan keuntungan yang berkali-kali lipat dari suatu barang, itulah uang kertas. Jadi mereka tidak lagi memanusiakan manusia. Kita sendiri tahu bahwa air itu bagian besar dari kehidupan. Bahkan manusia sebagian besar juga dibangun oleh cairan. Jadi makna air yang mengering ini bahwa makna tentang perbudakan atas manusia itu sendiri dari emas itu. Itu uang kertas. Sangat menarik ya kalau dipandang dari sudut pandang kiasan itu justru lebih menarik sebenarnya. Dan tentu saja ini bertentangan dengan Al-Quran. Riba itu bertentangan dengan Al-Quran. Allah menciptakan manusia untuk saling membantu, bukan untuk saling menindas. Allah menciptakan manusia dengan berbagai keistimewaan, dengan berbagai kemampuan, supaya saling mengisi satu sama lain. Yang lebih mengisi yang kekurangan. Yang kekurangan pun berusaha dengan kemampuan yang dimiliki. Manusia saling tolong-menolong dalam kebaikan yang Allah tetapkan, bukan tolong-menolong dalam kezaliman dan kejahatan yang telah Allah larang. Dan ketika perang perebutan emas, berarti perang perebutan dominasi atas uang kertas ya. Mulai dari US dollar, yang pertama kayaknya Britania pertama, pound sterling berarti. Kemudian US dollar, dan yang terakhir adalah belum tercapai sih sebenarnya belum tercapai berarti mata uang seluruh, kalau nggak salah mata uang digital ya untuk seluruh manusia. Mata uang digital untuk seluruh manusia. Saya bingung apakah Bitcoin itu buatan Zionis ya?
yang saya tahu cuman PayPal buatan Zionis. Ya entahlah, nanti kita lihat. Jadi perang perebutan emas, gunung emas itu adalah perang perebutan mata uang siapa yang paling utama, yang paling tersebar. Saat ini mata uang internasional kan US dollar ya. Meskipun kelompok yang memegang US dollar itu ya Zionis sendiri. Zionis sendiri. Apa sih namanya itu, saya lupa. Riverside. Sudah. Yang memegang US dollar. Yang memegang US dollar itu bukan pemerintah Amerika ya. Pemerintah Amerika itu pengguna. Dia yang mengalokasikan, tapi pembuatnya itu bank saya lupa bank apa. Pemilik banknya itu, pengontrol banknya itu adalah Zionis. Wallahualam. Jadi inilah peperangan yang Allah larang gitu. Allah melarang kita memperebutkan mata uang tertinggi, menjadikan mata uang kertas menjadi mata uang tertinggi. Yang pertama karena mata uang itu sendiri, uang kertas itu sendiri adalah riba gitu, sesuatu yang haram. Makanya Rasulullah larang menjadikan mata uang kertas sebagai mata uang dunia itu sesuatu yang haram, karena uang kertas sendiri itu adalah sesuatu yang haram gitu, karena menimbulkan bencana antar manusia, menimbulkan pengkhianatan antar manusia, menimbulkan penindasan antar manusia. Inilah yang Allah larang, karena Allah menciptakan manusia untuk saling membantu, bukan untuk saling menindas. Jadi yang kedua adalah kalau misalnya peperangan untuk merebut profit terbaik dari uang kertas ini, atau menjadikan mata uang kertas kita yang paling utama, maka ada perang di balik itu gitu. Kalau perang melawan itu dilarang, perang memperebutkan mata uang itu dilarang, maka sebaliknya dari itu berarti yang diizinkan gitu, yaitu memusnahkan gunung emas itu sendiri. Berarti memusnahkan uang kertas, memusnahkan sistem riba. Justru inilah yang wajib ditimbulkan gitu. Jadi yang diperangi itu adalah orang yang mewujudkan sistem uang kertas itu. Maka yang harus ditimbulkan adalah kembalinya mata uang ke emas atau perak. Yang harus dilakukan adalah penghentian atas mata uang kertas itu sendiri, penghentian atas riba itu sendiri. Dan karena sistem buruk ini dimulai dari sistem mata uang yang bodoh ini, yang jahat ini, maka dengan menghapuskan sistem mata uang kertas, sistem mata uang kertas ini benar-benar menjadi langkah awal untuk merubah seluruh sistem tatanan dunia, agar manusia tidak lagi bekerja untuk mencari penghidupan yang tanda kutip layak, sesuatu yang layak diciptakan oleh buzzer Zionis. Tapi kehidupan menjadi kembali ke jalur Al-Quran, ke jalur Allah yang Allah inginkan untuk terjadi, yaitu itu tadi, saling bahu membahu, tolong menolong antar manusia dalam kebaikan, sesuatu yang telah Allah tetapkan. Maka inilah wujud kehidupan terbaik. Maka sesuatu yang menjadi sebuah hal yang utama yang dilakukan oleh seluruh umat muslim adalah bersatu untuk menegakkan Al-Quran. Wallah.